Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wan nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta santri putra dan santri putri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dalam agama Islam, akhlak terpuji disebut dengan akhlak mahmudah. Al-Ikhlas LCMA dalam buku pendidikan agama Islamnya mengartikannya sebagai tingkah laku yang terpuji yang timbul dari jiwa yang bersih dan iman yang kuat. Jadi Kang, Mbak, kalau sampean kok ngeliat ada orang yang akhlaknya luar biasa, akhlaknya sungguh dermawan, pastilah jiwanya bersih dan imannya kuat. Betul betul. Pasti betul Kang, Mbak. Dan Allah juga Kang suka sekali ataupun bahagia sekali melihat seorang ataupun seorang mukmin yang mempunyai akhlak. Tapi kan Allah sangat membenci sekali orang yang tidak punya akhlak. Loh, kok bisa? Bisa. Yang sudah dijelaskan di hadis riwayat Al-Hakim yang berbunyi, "Innallaha karimun yuhibbul karama wa ma'aliya ahlaki wa yubghidu sifsabaha." Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak mulia, serta membenci akhlak yang rendah atau hina. Tuh, Kang, Mbak, ya. Allah sangat membenci orang yang punya akhlak yang rendah atau hina. Sedangkan kita cuma umat yang meminta kepada Allah iya, memohon kepada Allah iya, ngeluh sama Allah iya, semua kepada Allah, betul, betul. Tapi ketika kita tidak punya adab, tidak punya akhlak kepada Allah, apakah doa kita dikabulkan? Ya mboten bisa dikabulkan, tapi entah kapan. Makanya itu kita sebagai umat muslim harus sekali mempunyai akhlak. Bahkan loh, Nabi Muhammad saja pernah bersabda yang berbunyi, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Tuh kan, dari seluruh mukmin semuanya di dunia ini mukmin semua, tapi mereka pinter-pinter ya, pinter-pinter, tapi tidak punya akhlak. Sedangkan hanya kita satu orang yang tidak punya ilmu tapi punya akhlak. Kira-kira mana yang terbaik dari seluruh mukmin itu? Pastinya mempunyai akhlak. Kalau kata guru saya, Pak Juli, guru PPKN saya, berkata, maupun ilmumu setinggi apapun itu, mau setinggi derajat, setinggi rusun, setinggi Ummu Kulsum, setinggi menara Eiffel pun, jika engkau tidak punya akhlak, itu percuma. Karena akhlak itu nomor satu, tidak bisa diduakan. Makanya itu Mbak, kita loh udah berada di dunia beberapa lama, sudah tahu apa itu akhlak, tapi kebanyakan orang-orang tidak ingin mengamalkan akhlak itu. Itulah kurangnya orang-orang zaman sekarang. Padahal akhlak itu nomor satu loh Mbak, Kang, gak bisa diduakan sama sekali dengan apapun itu. Ada siapa yang bisa menjawab ilmu yang lebih tinggi daripada akhlak? Ada nggak? Gak ada, cuma akhlak yang lebih tinggi. Bahkan ada juga nih hadis riwayat Ahmad yang menjelaskan, inna min jiyarikum ahsanakum akhlak. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus, yang paling terbaik akhlaknya. Saya mau tanya nih, seumpamanya ada habaib yang pinternya luar biasa, sepuhnya luar biasa, masyhurnya luar biasa, ilmunya tinggi luar biasa, tapi di sebelahnya ada orang yang tidak bisa apa-apa tapi mempunyai akhlak yang luar biasa. Kira-kira sing pundi iki sing apik, yang terbaik yang mana? Pasti yang mempunyai akhlak. Itu Kang Mbak, saking pentingnya akhlak. Orang Nabi Muhammad saja, Nabi kita yang paling mulia, turun hanya untuk menyempurnakan akhlak. Masa iya kita sebagai umatnya nggak ada rasa malu sama Nabi Muhammad, nggak capek-capek nyempurnain akhlak, tapi kita zaman sekarang nggak punya akhlak. Bahkan loh, kita itu sebagai muslim itu sangat banget wajib mempunyai akhlak, karena akhlak itu bersifat faridatun. Tuh, kok faridatun? Faridatun itu ialah banget wajib. Beda sama fardu. Kalau fardu itu artinya wajib.
Tapi kalau faridotun menurut Kanjeng Nabi gitu, akhlak itu menurut ilmu itu faridotun karena banget wajibnya. Apalagi nih Kang, dengan kita mempunyai akhlak, kita tidak hanya akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi kita akan menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Coba nih, ketika kalian lewat depan orang tua kalian menyapa, depan guru kalian menyapa, depan kalian teman menyapa, pasti orangnya suka, dan itu akan menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Betul betul. Saudara hadirin rahimakumullah. Jadi saya ada pantun nih. Ketika saya bilang sebaik, sampai jawab cakep nggih. Coba nih. Makan bakso campur cuka, cakep. Minta 1 dikasih 5, cakep. Orang sopan banyak yang suka, akhlak mulia memang utama. Nah, dari pantun saya tadi ada tuh artinya orang sopan banyak yang suka. Coba nih, ketika kalian lewat depan pengurus ataupun lewat depan orang tua, kalian lewat itu dangakkan kepala, terobos aja, jangan menyapa. Apakah kira-kira pengurus ataupun mbah-mbahmu terima? Apakah seneng? Pasti ya enggak gelem, malah jengkel. Tapi sampai lewat depan pengurus, orang tua ataupun siapa yang lebih tua, kalian itu nunduk terus kalian menyapa, itu pasti pengurus ataupun orang tua suka. Dan akhlak juga membedakan antara manusia dan hewan. Duh, kok bisa? Iya, kok manusia tidak punya akhlak itu pasti disamakan dengan hewan. Hewan nggak punya otak, nggak punya akhlak. Makanya itu jangan sampai kita mau disamakan oleh hewan. Dan menurut para ulama, akhlak itu ialah sikap batin yang baik yang harus dimiliki oleh umat muslim. Tuh Kang, Mbak, kalau kamu mau cari di Al-Quran, di kitab manapun, mau di hadis apapun, itu pasti wajib bagi umatmu muslim. Nggak ada, ya nggak hanya umat muslim, Kristen, Katolik, Hindu, apapun itu pasti wajib mempunyai akhlak. Dan Mbak Kang, zaman sekarang ini sungguh banyak sekali orang-orang yang nggak punya akhlak ya. Nggak hanya pada orang tua, nggak hanya kepada guru, nggak hanya pada yang lebih tua ataupun siapapun, tapi orang-orang zaman sekarang tidak punya akhlak kepada Allah, yang sudah dijelaskan di surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum qaumin 'asa an yakunu khairan minhum. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, oi, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang memperolok-olok. Nah, dari surat tadi sudah jelas Mbak, ada 3 perkara dari surat tadi. Yang pertama, kita tidak ada akhlak kepada teman kita yang kita olokkan. Yang kedua, kita menghina ciptaan Allah. Dan yang ketiga, itu tersangkutan ketika kita menghina teman kita. Boy, kok kamu gini sih? Kamu kok gini sih? Itu sama saja kita menghina Allah karena beliau ciptaannya. Makanya itu jangan sampai mulut kita itu tidak punya adab kepada Allah. Iya, zaman sekarang loh berdoa kepada Allah. Ya Allah, maafkan dosa hamba, maafkan hamba yang telah berdosa kepada Engkau. Setelah berdoa dengan khusyuk sampai nangis, pulang dari asrama menghina temannya sendiri. Naudzubillah, naudzubillah min dalik. Makanya dari itu Mbak Kang, adab kepada Allah itu sangat luar biasa. Jangan sampai kita tidak punya adab kepada Allah. Dan menurut Imam Al-Ghazali, akhlak terpuji merupakan sikap ketaatan kita kepada Allah. Dan makanya itu semua akhlak itu wajib individu bagi seluruh umat muslim. Tuh, umat muslim lagi wajib mempunyai ilmu akhlak. Nah, Kang, Mbak, kita menyapa teman loh, monggo ataupun monggo Bu, monggo Pak. Itu kita sudah taat kepada Allah.
Makanya itu, kalau kalian lagi bingung gimana ya cara taat sama Allah yang enak, yaitu mempunyai akhlak itu sudah taat kepada Allah. Apalagi saya nih ataupun teman-teman yang menonton Pondok Pesantren Wali Songo, kita loh mondok di Wali Songo, udah nabinya Nabi Muhammad yang menyempurnakan akhlak. Terus wasiat apa Imam? Yang ketiga apa? Harus mempunyai akhlak. Makanya itu, ayo bareng-bareng kita sama-sama mencari akhlak yang mulia agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi hamba yang tidak punya akhlak. Malu dong sama Nabi Muhammad. Cukup sekian, wallahul muwaffiq. Cukup sekian dari kesimpulan saya. Jadilah hamba yang punya akhlak luar biasa dan menyenangi Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila wa miqarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.